Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan sorga, kami bersyukur atas rahmat dan pengasihan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Kalau kami di minggu ini dapat lagi beribadah di rumah kami masing-masing, itu anugerah yang besar. Kami mendengar firman Tuhan, dan biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan kami dengar menguatkan, meneguhkan, memperbarui, memperbaiki kami lagi Tuhan. Baik hamba-Mu, baik semua jemaat yang mendengar. Maka juga hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk memberitakan firman-Mu, sehingga dalam pemberitaan Kau diagungkan, ditinggikan. Ini kami semua siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nanti saya membacanya, Bapak, Ibu, dan Saudara mengikuti di dalam hati. Roma 8 ayat 1 sampai 11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, sebab ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu sengsara yang kelima ini, tema firman Tuhan yang kita dengar, roh yang memberi hidup dan kehidupan. Diambil dari ayat 2 dari teks yang kita baca. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Teks firman Tuhan dari pasal 8 ini tidak lepas dari pasal 7. Karena dalam pasal 7, Paulus menulis firman Tuhan tentang perjuangan hukum Taurat dan dosa. Secara khusus dia tulis dalam ayat 13 sampai ayat 20. Dan dalam ayat 14 dia katakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal yang berbuat baik. Ayat 20.
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Itulah tulisan Paulus mengenai dirinya, orang berdosa, dan juga diri kita, orang berdosa. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tak satu pun yang benar. Maka hidup kita dikuasai dosa. Kalaupun ada yang baik dalam hidup kita, bukanlah sesuai dengan kehendak Allah. Kebaikan yang ada dalam diri kita adalah untuk pemuasan diri kita sendiri. Kebaikan Allah, tuntutan Allah tentang kebaikan adalah hukum Taurat. Dan tak satu pun kita mampu melakukan hukum Taurat. Oleh karena itu, kalau kita tidak mampu melakukan hukum Taurat, kemana kita? Kemana kita sesudah kematian? Sudah pasti kehidupan, kematian yang kekal, kepada kematian yang kekal. Sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi jelas sekali, kita yang berdosa sedang menuju kepada kematian yang kekal. Oleh karena itulah, Roh Kudus telah memberi pengertian kepada Paulus, maka dia menuliskan di dalam ayat yang ke-1 dari pasal 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Perhatikan, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapa memberi pengertian ini kepada Paulus? Roh Kudus, Roh Tuhan. Maka dia bilang dalam ayat 2, Roh yang memberi hidup. Roh Kudus telah memberi pengertian kepada dia bahwa Kristuslah yang memberi kehidupan. Kristuslah yang menggenapi semua tuntutan hukum Taurat dalam hidup manusia. Kristuslah yang melakukan semuanya itu. Jadi Roh Kudus, bukankah Kristus mengatakan seorang penolong akan diberikan kepada kita untuk mengingat semua karya Kristus, untuk mengingat semua ajaran Kristus, untuk mengingat semua perkataan-perkataan Kristus, dan kita melakukannya. Itulah karya Roh Kudus. Maka Roh Kuduslah yang memberi pengertian itu kepada Paulus. Maka di dalam ayat 3 dituliskan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Allah menjadi manusia, firman yang telah menjadi daging adalah untuk menanggung dosa kita, untuk menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat di dalam Kristus Yesus yang mati di kayu salib, dan pada hari ketika dia bangkit. Itulah pengharapan kita di dalam Kristus. Maka Roh Kudus yang mengajarkan ini semua kepada Paulus dan juga kepada kita. Oleh karena itulah, kalau Roh Kudus itu ada dalam diri kita yang selalu memberi hidup, maka tuntutan firman Tuhan ini adalah hiduplah oleh Roh. Itu dikatakan dalam ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena kinan daging adalah maut, tapi kinan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi firman Tuhan menekankan kita, kalau kamu hidup oleh Roh, sudah dihidupkan oleh Roh, maka hiduplah oleh Roh yang mendatangkan damai sejahtera. Jangan lagi hidup di dalam daging, karena kehidupan dalam daging mendatangkan maut. Itu juga lah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan,
kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan ayat 21 bagian terakhir. Paulus juga menyatakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi Paulus juga sebelum dibenarkan dalam Kristus, sebelum roh yang memberi hidup dalam kehidupannya, dia juga dalam dosa, melakukan hal-hal yang demikian. Oleh karena itu dia katakan, setiap orang yang hidup dalam dosa, maka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi oleh karena itulah Paulus, hiduplah oleh roh, jangan lagi hidup dikuasai oleh daging. Dalam ayat 9 dia menuliskan tentang penegasan orang yang hidup oleh roh adalah milik Kristus. Memang dia katakan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Istilah roh Kristus, roh Allah, roh kudus itu sama, tidak ada bedanya. Nah, oleh karena itu dia memberi penegasan ayat 10, tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Jadi inilah roh yang memberi hidup, supaya kita hidup oleh roh. Itulah istilah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga lah yang memberi satu keyakinan, kepercayaan kepada kita bahwa sesudah kematian kita akan dibangkitkan sebagaimana Kristus dibangkitkan dari kematian. Itulah dalam ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Betapa indahnya bukan orang hidup oleh roh? Jaminan hidup kekal sudah ada. Oleh karena itu, peristiwa yang kita alami di saat ini adalah tentang bencana nasional. Sebagai hidup oleh roh, roh yang sudah menghidupkan kita, mari kita berpikir yang baik. Jangan katakan, kenapa Tuhan membiarkan ini seperti ini terjadi? Kenapa Tuhan? Jangan katakan seperti itu. Lihatlah yang baik dari peristiwa yang saat ini terjadi bagi bangsa kita. Apa yang baik yang perlu kita lihat? Adalah untuk mengajarkan kita. Mungkin kita sudah meninggalkan kebaktian keluarga, mesbah keluarga. Sudah menganggap hanya kebaktian di gereja yang paling afdol, yang paling tepat. Kita lupa, saudara-saudara, bahwa gereja mula-mula, waktu Roh Kudus dicurahkan, roh yang memberi hidup itu, bagaimana jemaat mula-mula, betapa semangatnya mereka beribadah di rumah masing-masing. Mungkin secara bergiliran, dan mereka semangat. Tanpa diiringi musik yang indah, tanpa diiringi oleh liturgos yang baik, yang luar biasa, yang mungkin lulusan dari idol. Semangatnya mereka luar biasa. Itu pertama kita yang baik. Bukan saya katakan saya anti gedung gereja, saya anti kita beribadah di gedung gereja, saya anti kalau ada musik yang indah. Bukan. Itu mengajarkan kita bahwa roh lain membuat kita dapat menyembah, beribadah kepada Tuhan. Roh yang memberi hidup itu ketika membawa kita beribadah kepada Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Itulah roh yang memberi hidup dalam hidup kita. Jadi oleh karena itulah, lihatlah yang baik dari Tuhan dari peristiwa ini. Yang kita seolah-olah dibatasin. Bukan. Tidak. Tapi mari kita kembali
kepada gereja mula-mula. Kalau bencana ini telah selesai, tentu kita datang lagi beribadah ke gereja dengan penuh sukacita. Tapi kita sudah punya dasar yang kuat. Kita sudah melakukan ibadah-ibadah keluarga, mesbah-mesbah keluarga yang menghidupkan kita, yaitu Roh Kudus. Bukankah itu yang disukai Tuhan? Jadi lihatlah yang baik peristiwa ini. Roh yang memberi hidup akan memberikan suatu pikiran-pikiran yang baik dalam hidup kita. Bukan menuduh Allah yang curang. Dan juga bukan membawa satu kesombongan. Roh yang memberi hidup membawa kita rendah hati, yang taat kepada Tuhan. Dan wujud ketaatan kita kepada Tuhan adalah mendengarkan, patuh kepada pemerintah Republik Indonesia. Itulah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan menyombongkan diri. Bukan. Kita bukan dilarang beribadah. Seperti mungkin ada timbul sara, ditutup gereja kita. Bukan. Hanya memindahkan karena peristiwa bencana nasional ini. Jadi roh yang memberi hidup itulah membuat kita sukacita. Bukan merasa ditekan. Bukan merasa disepelekan, dikecilkan, dikucilkan. Bukan. Tapi bahwa kita lagi, mari kita lihat dari Tuhan. Bahwa Tuhan sedang mengajar kita untuk mengadakan mesbah keluarga, beribadah di keluarga yang semakin akrab satu dengan lain ketika kita beribadah dengan keluarga, saling mendukung dalam doa. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus mengajarkannya lebih dalam pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mampukan kami untuk kami terus kuat untuk memuliakan dan beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah kami masing-masing untuk sementara waktu ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami oleh firman-Mu ini, dan firman menjadi jawaban dalam segala pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mensyukuri buat firman-Mu. Kami berdoa lagi untuk orang yang berulang tahun ya Tuhan. Tuhan, berkatilah mereka yang berulang tahun di minggu-minggu ini dan minggu yang akan datang. Walaupun hamba tak sebut namanya satu persatu, tapi biarlah berkat-Mu turun atas mereka. Bertambah usia, bertambah pengenalan akan Tuhan Yesus, bertambah mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia. Di tahun-tahun yang akan datang, sebagaimana Kau menyertai mereka di tahun yang lampau, Tuhan juga menyertai, memberkati, baik pekerjaan, baik usaha, juga dalam pertumbuhan hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa lagi, biarlah di hari ulang tahun mereka, sukacita dari surga nyatakan, limpahkan kepada mereka. Bapa di sorga, kami berdoa lagi untuk persembahan yang akan kami beri. Biarlah kami beri yang terbaik, Bapa. Sebagaimana Engkau mengatakan, terlebih memberi daripada menerima. Terima kasih. Juga Kau mengajarkan kami ketika seorang janda memberikan 2 peser uang, tapi itu yang terbesar dari banyak orang yang memberi, karena dia memberi dari kekurangan. Terima kasih Bapak, biar kami ajar memberi kami dari kekurangan, bukan dari kelimpahan kami Bapak, supaya nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Dan persembahan ini biarlah Tuhan berkati dapat dipergunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Antioquia Surabaya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.